Ya karena emang selalu ada gue. Iya sih, namanya juga waro ya. Iya. Ada war dalam waro tuh kata Jopi. Persaingan Iya. untuk menjadi yang Yang paling. paling. Wadaw. Tapi susah kan banyak masalahnya kan. Makanya, dan kita tidak tahu kebenaran pastinya. Itu kan Oke. sebenarnya kan asumsi-asumsi aja. Iya. Kalau misalnya satu fans, misalnya gue nih gitu ya, ngelihat nih si Rangge apaan sih nih, punya suara fandom, Iya. ngebahas Vioni mulu, ngeklaim Vioni Kayak nonton, personal ya kayaknya nih. ngeklaim Vioni nonton, kata siapa nonton, paling cuman diklik doang, bis itu udah gitu kan. Udah, iya. GR aja dia kan apa Iya, gitu. iya. Terus bis itu kadang-kadang komennya suara fandom dikata-katain misalnya. Oh, iya. Nah kan kadang itu yang biasanya terjadi tuh. Iya. Ya, persaingan, iri, Iya. tidak suka melihat orang lain senang. Iya. Mungkin gak sih ketika misalnya Rangge di Waro Vioni dengan segitunya, Iya. atau gue juga sama gitu, misalnya Vioni juga, gue ikut bahagia. Iya. Ada gak sih kayak gitu sebenarnya? Karena setiap fans Berhak bersuara. Yes. Milai di Nol Faizin teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Dan warga fandom semuanya, mohon maaf lahir batin, Mohon selamat salah lebaran. kata. Iya, kalau kita ada kesalahan-kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para warga fandom, dimaafkan saja ya. Ucapan Oh, yang beneran ada. Apa? Minggu di episode yang lalu yang sama Juli, Iya. gue nyebut Naci itu gen 11, ternyata gen 12 anjir. Oh, ya itu. Minta maaf juga tuh. Maaf ya. Iya. atau beberapa kali ada yang ngamuk-ngamuk di kolom komentar. Di kolom komentar. Oh iya, ada mohon yang maafnya. nge-rage. Maaf semua kesalahan Iya, maafin kita. atau kekurangan-kekurangan kita, Iya. kekurangan informasi. Kurang informasi. Karena kita memang awam. Emang Benar awam, smart kita awam di sini. Baru mau habis lebaran niatnya kan. Niat aja dulu. Baru. Ya udah jadi itu ya, kita mulai dari nol lagi lah pokoknya. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Ya kita bikin salah-salah lagi nanti. Kesalahan-kesalahan berikutnya ya. Iya, kan tadi maafin lagi. Emang kuncinya itu ya, kunci Iya. minta maaf itu. Bener, bikin salah Bukan dulu. supaya tidak mengulangi lagi. Biar nanti ada kesalahan baru. Benar. Kalian gimana nih lebaran nih? Ya sama keluarga lah biasa. Keluarga. Udah ada istri kan? Udah ada istri, Iya. ya, keluarga sama keluarga besar. Iya, gua ya karena single ya. Keluarga lah pasti. Keluarga. Ya. Nah, center kita nih. Nah, gimana gitu? Ya Gimana sama lebaran aja gue lu? juga sama keluarga. Apa ya paling Lu berkunjung dong. enggak lah. Ke keluarga lu. Oh iya. Bener. Kok lu langsung defense mekanisme sih? Iya, gue. Wah. Iya bener. Persepsi keluarganya udah bergeser. Wah, bukan gue ya, dia sendiri yang jawab. Iya, berkunjung ke keluarga. Berkunjung ke keluarga, bener. Bener. Bener kan? Bener. Iya. Aku juga ingetan sih anjing. Iya, seperti biasa ya berkunjung keluarga ya. Berkunjung keluarga. Kumpul dong keluarga besar lu. Kumpul keluarga besar, Keluarga bener. besar. Iya. Berarti keluarga lu udah nggak begitu nanyain, mana gitu, udah nggak ya? Enggak. Nggak ya. Mereka ngerasa secure. Udah aman, karena udah dibawa. Enggak dong. Karena ada dikasih lihat fotonya. Iya, kasih lihat fotonya. Ini mah, oh ya mama tenang kalau gitu. Cantik ya, gitu. Gak mau lu aminin aja. Ya. Lah kan gue gak nyebut nama, aminin aja dong. Oh ya aminin aja. Gue gak nyebut nama. Ya amin. Kan bisa siapa aja. Bener, bisa siapa aja. Apa orang cantik banyak. Banyak. Iya kan? Iya jadi kita Ya, yaudah. baca komen ya. Baca komen. By the way lu pada mention lu mention. Osi lu mention. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Mohon maaf. Iya, kan keluarganya ada yang bener. Ada ya. Ada kan? Ya mohon maaf lahir batin. Iya, titip salam buat dadah gitu. Ya
Nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau mau disampaikan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Iya. Oke lah kalau gitu kita baca komen dulu nih berarti. Baca komen dulu. Ya. Ini episode yang Berapa apa? sih kita? 31 ya terakhir. Sama Apip 32. 32. Tuh soundnya. Mungkin dari gue dulu ya. Ya pokoknya banyak yang mengucapkan selamat 1K ya. Salah satu K ya. Akhirnya Selamat kita- 1K. Akhirnya ya. Akhirnya. 1000 subscriber sebenarnya kemarin udah pas di Juli kan. Ya, pas sebenarnya udah. Iya, terima kasih banyak ya. Ini Thank you, guys. ngumpulin 1000 aja lumayan pot-potan loh gitu. ya. 3 season kita. Butuh 3 season gile. Tapi biasanya ya emang awal-awal tuh emang susah. Ini take Nanti off-nya ya, take off-nya. take off ya. Ibarat pesawat nih emang runway-nya dulu nih. Ya, ketika emang- lepas landas. Itu tinggal terbangnya aja. Sebenarnya kan ada 2 kemungkinan kan. Antara awal-awal susah, lepas landas oke, atau ya awal-awal susah, nanti juga Kok gua susah. kebayang yang lain ya? Gak. Kenapa sering salah arti? Coba Bang Dik, kita habisi saja dia hari ini. Jadi ada komen. Aduh. Iya benar makanya kalau filosofi pesawat ya itu berat di awal emang. Berat di awal. Runway kan harus jauh tuh kan baru kita Nah, terbang. harus kayak dusur dulu. Iya. Kayak gak terbang-terbang. Kok di tanah terus. Ya mudah-mudahan tapi terbang ya doa-doa Ya, terbaik ya. lah. Benar. Di lebaran kita butuh doa-doa yang baik nih. Ya apa saling mendoakan lah. Amin. Ya udah, yuk kita bacain. Mungkin pertama dari Siapa dulu? guest kita dulu nih, Apip Sky. Apip Sky. Apip Sky. Kayak, wak sialan banget bloopernya. Kan jadi kelihatan pencitraannya. Hancur ya, remuk. Iya. Kenapa gak dinyalain pas ini? Onil gak suka coplok. Tapi ada di akhir. Tapi kan Onil nggak nonton sampai habis. Iyalah. Enggak lah. Kan kata Apip dibilang nonton. Iya, tapi kan belum tentu di sampai blooper kan enggak. Udah outro udah kan. Iya. Udah Gara-gara outro. kita ngomong ini bisa jadi dia nonton sampai blooper kayak emang ya Apip mau. Enggak, Onil enggak nonton episode ini. Enggak, kita Onil nonton episode ini. Enggak nonton episode ini. Amin ya. Kalau emang nonton Apa berarti boleh buat. ya udahlah. Ya udahlah, udahlah. Pip. Ya udahlah. Saya bukan ya udahlah Pip, ya udahlah Nil, maklumin aja. Emang Iya. begitu Apip. Ya namanya juga apa ya cowok kan suka selalu Suka ada gitu. kurang kelebihannya lah. Iya, Onil terima Apip apa adanya kan. Enggak, mereka tahu kita bercanda udah. Iya kita bercanda lah. Tahu. Lanjut. Lanjut. Dari Nahyar. Makasih Mas Apip. Waktu itu udah beli vote gua pas SSK. Ada kesaksian ya. Gila. By the way, gue pernah meet and greet sama Onil pas 2023. First impressionnya bagus banget dia. Muji baju gua. Waktu itu hampir osihen gara-gara itu. Onil. Dipuji baju dulu bisa osian. Wow. Iya. Tapi fun fact gue pas pertama kali Osi gue yang pertama, itu dia juga muji baju gue. Dan itu lu osihen. Bukan bukan. Osi. Karena waktu itu gue gini itu apa istilahnya nonton kedua gue di teater. Oke. Jadi tiba-tiba out of nowhere, ya high touch kan biasa aja kan. Tiba-tiba kayak dia ngomong, Kak kok bajunya rapi banget? Gue kayak, Oh iya, ini pernah diceritain nih di awal-awal nih di season makanya pertama. jadi emang baju tuh bisa ngaruh. Ngaruh. Gunakan pakaian yang terbaik ya. Ya. Iya. Kayak mau ngapel aja. Iya. Ada Melvin. Selamat 1000 subscriber Suara Fandom. Thank you. Thank you, Win. Ngikutin dari episode 1 nggak pernah ketinggalan update. Wih, Keren. Melvin juga sering komen kan dia. Bener. Oh iya Bang, gue juga baru terjun ke JKT akhir tahun lalu. Terus kemarin Sonichi di JKT School. Ternyata nonton langsung sama streaming beda banget ya. Memang. Beda. Makanya apa kalau di nonton tuh di event gue di ROI atau berapa pun juga ya udah karena emang pengalamannya beda. Pengalamannya beda. Beda. Apalagi Yeah. kalau tiba-tiba pas ngambil set, aduh, roa. Udah. Gak usah pakai armor ya. Lemesin aja. Gak usah bertahan gitu maksudnya udah. Sudahlah itulah. Iya. Rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Bener, streaming beda rasanya. Walaupun waktu itu kalau gue pas pandemi gue beberapa kali streaming kan. Ya udah emang cuma itu obatnya. Ya kan kalau ya pas pandemi ya? kepengen nonton nih gitu ya udah streaming aja.
Tapi kalau misalnya lagi kondisi lo ada di Jabodetabek mah jabanin aja, nonton aja. Setuju. Ya. Lanjut. Lanjut dari Kina Marlena. Emang benar kata Ola, sekarang udah jadi O'Neal yang terpilih, bukan O'Neal yang jadi, bukan adanya O'Neal jadi pilihnya O'Neal. Oh iya. Iya. Secara kalau buat war visi yang tanpa joki belum pernah dapet, karena selalu habis tuh. Habis. Oke. O'Neal. Ya, paham. Suka heran juga kalau lihat post FB WR nih, apa WR sih? Waiting room orang dikit jadi mikir nih satu orang berapa tiket nih. Nah, Mungkin kayak Apip nih 555. 5 tiket tuh menurut lu udah puas? Cukup. Tergantung ya, kalau emang lagi banyak yang diomongin ya harus mau gak mau ya harus ya 10 atau 15. Batasnya berapa sih? 5 masing-masing sesi 5. Oh, masih sisa. Kan biasanya 3, ada 3 kan. Oh. Nah, kalau emang ada yang penting ya boleh buat, apa ya lu kayak 5. Oh. Itu pun juga kadang-kadang belum kekejar semua. Oh. Harus ada di entah si sesi dia ya di hari yang lain atau ya gimana. Kalau ada yang penting, kalau enggak sebenarnya sih ya 3 sampai 5 juga cukup. Kalau untuk cuma kayak apa regular update aja ya. Oke. Kayak menanyakan kabar. Nanya kabar ya. Ya. Nah, Oke. ini kalau dari Siapa lagi? Fluri Asmoaji. Heeh. Haha, Bang Apip ger banget. Cocok vibes sama trio. Wah. Weh. Ger Sebenarnya banget, tapi ger. menurut gua Apip cocok vibes bukan cuma sama trio doang. Tapi Sama O'Neal juga cocok. yang ngomong Rangge lagi. Karena kan gua kemarin voce sama O'Neal kan. Kayak ya emang vibes-nya tuh emang ya oke Oh, di situ lah. lo mapping ya. Mapping. Oh, emang cocok sama Emang Abi. cocok. Keren. Keren. Iya. Ada GM Nandra. 1 episode 3 kali di Waro. Wis. Ditambah bacaan tarotnya bikin sacil alias salting kecil nih. Salting kecil. Kekuatan Saweria ini nyata adanya ya. Jadi berasa co-gestar sama Suhu Apip Sky. Suhu Apip Sky. Ini gawat. Suhu. Congrats buat abang-abang udah 1K subscribers. Semoga jaya selalu. Amin. Thank you. Iya. Ya itu kekuatan Saweria memang. Semakin kamu dermawan. Jadi Ada doa-doa dari kita. Jadi bahkan belum ditarot udah beres. Tapi ternyata bener kan? Bener. Apa begitu keluar tarotnya set. Udah. Silakan rasakan sendiri. tanpa settingan. Tanpa settingan. Kita gak pernah nyeting kalau itu. Iya, Apa tarot tuh selalu apa adanya. betul. Siapa lagi nih? Paling Alam FRDN. Akulah yang oleng kemana-mana tapi ujung-ujung terpulangnya ke O'Neal. Oh, Rumah ya. rumah. Nih, tapi gue suka banget episode ini O'Neal banget nih, apa emang harus dibudayakan gitu. Dibudayakan. Dibudayakan. Kita akan bahas beberapa member satu persatu. Betul. Siapa tahu nanti ada member berikutnya Ya. Siap. Siapa lagi kira-kira? yang sudah ada di waiting list kita. Ada ya. Ada sih. Ada sih. Nanti ya. Iya. Apa lagi nih? Arya Morigano. Mario Morigano. Ya, sumpah tadi dengerin episode ini sambil magang. Oh, dia magang, lagi magang. Oh, dia lagi magang. Kocak sendiri weh, sambil ngetik sambil ketawa. Wok asik. Iya. Bye-bye ya, ntar disuruh berobat. Iya, ngetik. Kata bosnya. Perasaan Excel nih dia, ngapain dia ketawa ya gitu. Masih magang pula Masih kan. magang. Kan lihat tabel ketawa. Iya. Apa formulanya lucu? Iya, ada aja. Ya. Thank you ya. Yes, udah semua nih. Dah. Oke. Lanjut Sekarang kita ya. beranjak berarti Bang Dik. Lanjut dari Saweria. Saweria. Ini dia nih. Ini dia. Ternyata ada beberapa dukungan yang angkanya makin lama makin mengerikan, nih. Luar biasa. Kayak apa tuh? Ini Ya. berarti yang bentar, yang ngedonate waktu itu ngedonate goceng tuh udah dia udah ke pressure kali ya. Enggak tahu kita hargain, kita hargain. Gak apa-apa. Kita hargain. Gak apa-apa. Oke. Ini kita ada dukungan masuk ya, kita bacain dulu nih. Ya. Ada Melvin Lerian yang Oh, baru lagi tadi kan Melvin. iya, kan? iya, dia Melvin. ngedonate 3 kali ini. Weh. Tapi ada masing-masing dia pertanyaannya. Oke. Jadi, halo teman-teman, mau kasih 3 pertanyaan. Ini pertama ceban pertama nih. Ya.
Ya. Pertanyaannya pisah Saweria, ya jadi ceban 20.000 gitu. Oh. Satu nih buat pertanyaan pertama, ceban pertama, bagaimana caranya agar ditembak member Ah. selain tampang ganteng dan keren kayak Mas Will? Wes, Terusin dulu. Terusin dulu. Udah, Khawatir ada buntutnya nih. gak ada, Nah, udah. Gimana Mas Will? Oh itu satu dulu dijawab. Pertanyaannya satu dulu ini kan buat Mas Will nih gimana Buat cara? Mas Will. Jawab Mas Will. Ganteng itu relatif, brother. Yang bagi lu ganteng belum tentu bagi dia ganteng. Tetapi kok bisa? Apa ya? Itu kan kalau waktu itu ditembak kan sama Ayah, ya kan? Itu kan kondisinya si Cibukai. Iya dong, terafiliasi gue. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja karena emang kerja sama. Dalam hal itu kondisinya Ayah udah kenal karena gue udah interview dia gitu. Jadi itu bukan faktor ganteng kayaknya deh. Kayaknya itu bisa-bisanya dia aja gitu. Ya, settingan montir lah. Settingan montir aja. Iya. Kebetulan Will yang ada di kepala kan pasti refleksnya dia itu kan. Jadi ya udah, apa yang bisa bikin dia baper ya gitu kali. Ya tapi ya yang paling pertama harus percaya diri nggak sih? Ya. Lu mau gimana pun karena Percaya diri. kalau lu nggak percaya sama diri lu, jangan harap Siapa yang percaya? member Bener. akan percaya sama lu. Benar. Kalau lu percaya diri lu ganteng, pasti juga. Seperti di sebelah saya. Nah, Enggak dong. Kenapa jadi gua? Tapi enggak ya pasti gue bisa bilang ganteng tuh relatif bener. Tapi yang mutlak itu keunikan. Unik. Masing-masing orang punya keunikannya sendiri-sendiri. Nah, lo bisa ngasah keunikan lo enggak gitu. Itu tuh mirip sama yang pernah Panji bilang gak sih? Ini dalam konteks yang berbeda ya? Iya. Dan masing-masing manusia tuh udah dibekali uniknya dia yang nih lo tinggal gali unik lo tuh apa gitu. Jadi itulah yang kadang menurut gua malah orang ganteng lupa menggali keunikan dia. Jadi akhirnya dia punya ganteng doang. ya karena di real life kadang ganteng tuh ya buat anak sekolahan doang aja penting. Benar, persis. Tapi ketika lu udah beranjak dewasa, ganteng Ganteng tuh tidak cukup. tidak cukup. Iya. Serius. Ini beneran nih. Kalah sama mapan. Gue gak ke arah situ ya, tapi dalam pengalaman gue emang orang ganteng tuh seringkali kalah sama faktor-faktor banyak. Iya. Banyak banget faktor bisa ngalahin orang ganteng. Obrolannya enak, Iya. nyaman, Iya. punya materi yang bikin nyaman, Punya materi juga. punya masa depan, Iya. ya macam-macam lah. Iya, paling jangan bersaing sama yang punya semuanya. Udah ganteng, mapan, punya semuanya ya udah jangan. Mundur aja kalau kayak gitu ya. Gitu kita mah sadar diri aja. Sadar diri aja. Ya, silakan. Iya. Lanjut. Ceban kedua. Cobaan kedua. Jikalau di masa depan setelah Vioni grad dan bersama Mas Rangga, Gua suka pertanyaan ini. Gimana? kira-kira Mas Rangga ini bakal jadi cowok yang posesif atau yang gimana? Tuh, Kak, jadi dia berandai-andai, nanya ke lu. andai. Jadi kan ceban pertama buat Mas Will, ceban Yeah. kedua buat lu. Buat lu. Kalau masa depan Vioni grad dan bersama Rangga, Sama lu. kira-kira Rangga ini bakal jadi cowok yang posesif banget atau gimana? Atau lu membebaskan? Oh. Gimana? Sebagai tunangan lu gimana? Gimana? Pertanyaan berikutnya. Kan andai. Ini udah ya, ini warga fandom udah tahu andai. Andai. Jadi ini harusnya gue dikasih tahu duluan nih pertanyaannya nih. Emang lu pikir tadi gua tahu pertanyaan itu yang ke gue? Oke, gimana ya? Kalau ini kita berandai-andai aja ya. Andai. Kayaknya gue mungkin bakal malah ngebebasin deh. Ngebebasin ya. Karena gini, Vioni kan yang gue tangkap ya, kayaknya sih dia sebagai pasangan tuh sangat highly bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Karena sebagai member aja dia bisa dipercaya. Oke. Sebagai pasangan. Itu dia. Tetap stick kepada golden rules. Iya. Jadi kalau gue sih ngeliatnya kalau Ngapain orang udah tunangan? iya golden aja. Ya jadi pengandaian gue ya kalau gue dalam pengandaian tadi Pengandaian. dia salah beneran sama Vioni.
gue mungkin akan ngebebasin dia. Iya. Kebebasin. Karena gue ngerasa dia sangat bisa dipercaya. Iya. Sebebas apa? Istilahnya dia kayak mau jalan sama siapa gitu kayak ya udah. Ah, Even ada cowoknya pun juga ya udah karena gue percaya dia. oh. Sayang, aku ke Senop ya. Ya udah. Ya udah. Tadi karena gue Kamu nggak usah ikut. Ya udah. itu mungkin kalau ada kata-kata begitu gue akan tanya emang kenapa kalau ada kata-kata begitu tapi kalau dibilang kayak Ya aku kan mau sama teman-teman aku. nah misalnya udah Ya udah. kayaknya Iya. kecuali kalau ternyata faktanya menunjukkan berbeda itu beda tapi at least ini kan dari perspektif saat ini Oke. Ya. perspektif saat ini gue ngeliatnya Vioni bisa dipercaya itu. Iya. Iya. Ya udah berarti lo nggak posesif intinya ya. Yes. Ya, tapi ya emang wanita rata-rata tidak ada yang mau diposesifin. Iya. Lanjut. Tergantung sih gue soalnya pengen Iya. Lu apa lu punya argumen apa Iya, ya? iya, boleh. Coba. karena ini ada pengalaman seseorang ya tanpa menyebut apakah gue atau yang lain ya tapi Yeah. emang salah satunya dulu pernah ada pengalaman dia ngerasa tidak dihargain ketika tidak kelihatan kayak cuek. Kalau terlalu nggak posesif ya Terlalu artinya? posesif. Oh. Kalau terlalu dibebasin ngerasa kayak dia kayak nggak emang nggak takut kehilangan aja. Dia sayang nggak sih sama gue? Gitu? Iya, malah jadi bisa muncul pertanyaan seperti itu. Oke. Berpotensi. Berarti kalau kadar lu gimana ntar? Batasan yang lu berikan. Kan tadi lu bilang kalau cuma mau keluar malam-malam sama temen-temennya ya udah lu kasih aja. Tapi kan Gini. pasti mungkin Vioni sayang nggak sih dia sama aku gitu dong, ada batinnya dia mungkin. Ya mungkin itu perlu dikomunikasikan dengan baik sih. Oke. Maksudnya kayak kayak gue ngebebasin karena kayak lu sebisa dipercaya itu. Oke. Nah, itu perlu diperjelas nanti. Oke. Ya berarti aku percaya gitu ya. Yes, jangan sampai kayak ngerasanya kayak ya emang gak peduli aja. Karena beda, akan beda. Beda. Akan beda hasilnya. Iya. Berarti lu mungkin akan menawarin kayak pulangnya mau aku jemput nggak? Maybe pasti itu pasti lah, itu pasti. Iya, ya udah. Itu udah Sibuk bekerja Sibuk bekerja. tapi meluangkan waktu. Iya kan? Bener. Dari sekarang kan juga kan. Bener. Sekarang pun begitu. Apalagi nanti. Meluangkan waktu untuk take podcast. Ah, iya bener. Lanjut ya. lanjut. Kelamaan anjir. Ya, selanjutnya. Ya. Buat Mas Diko boleh dong ditarotin keberuntungan saya ke depannya dan untuk Ya. fans baru biar lebih baik masuk fanbase atau solo fans aja. Oke. Dua Oke. pertanyaan itu sebenarnya berarti ya. Ya makanya 20.000. Ya 20.000. 20.000 bener. Satu bulan ceban. Ya peruntungan ke depannya ini peruntungan konteksnya umum atau ngidol nih gue nggak tahu. Kita Dua-duanya aja kalau enggak. Umum apa, ngidol apa? umum ya. Atau umum aja udah. Umum. Ya. Umum kayaknya lu akan ada di persimpangan lu harus memutuskan sesuatu. Let's say misalnya contoh lu harus pindah ke tempat yang baru ataupun lu milih stay. Karena lu juga mikirin ini nih, mikirin ini lama gitu. Oh. Ya bisa jadi kalau Kerjaan, konteksnya ya. ngidol Oh, kontak. misalnya Kalau. ya pilih OSI yang ini atau yang ini. Wah, elah. Kalau konteksnya ngidol. Puyeng amat ya. Ada member ini bikin oleng, pilih yang mana? Nanti kalau pindah takut yang lama. Kok kamu pindah? Gaswat ini mah. Ya pelik ya. Pelik. Tapi ya apapun please, lu juga kayaknya tipe orang yang memikirkan banget. Jadi ya nggak tahu Libra kali ya. Jadi mikirinnya lama gitu. Kenapa tiba-tiba zodiak ditembak? Mikirin lama banget gitu. Iya. Jadi berani aja ngambil keputusan karena emang keputusan tuh harus diambil Benar. daripada ya lu tidak mengambil keputusan akhirnya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Jadi udah putuskan aja ya. Nah, yang kedua Yes. Yang kedua. solo atau fanbase. Yang pertama solo, yang kedua fanbase. Nah. Kalau yang solo itu lu akan apa ya? Karena mungkin tidak punya teman seperjuangan, jadinya lu gampang berpindah-pindah. Oh. Gampang, gak ada support sistemnya. Lu akan mudah oleng, mudah Mudah oleng, mudah dark side. iya.
Beda dong. Justru kalau lu makin banyak temennya tuh makin dark. Oh, makin dark side ya. Iya, kebalik. Karena di framing dulu ya. Lama-lama tuh jadi kayak beneran gak ya? Iya. Aduh, iya. Itu kan yang bikin Iya, dark side iya. tuh orang dulu-dulu itu. Kalau fanbase, hati-hati lo mungkin akan menemukan beberapa orang-orang yang lu tidak mengalami kecocokan. Oh. Jadi perasaan tersaingi Ya. atau perasaan mungkin kepengen ini, kepengen itu gitu. Itu ya lu manage lah. Manage. Karena mungkin dengan di fanbase tuh jadi lebih kompetitif. Benar. Ya berarti Walaupun ke fanbase tuh bagus ya menurut Iya. gua gitu kan, bareng-bareng gitu. Cuman kadang orang kan ada yang cocok, ada yang enggak. benar. Kalau gua lihat lebih cocokan solo dulu aja. Iya. Menemukan teman tuh bisa along the way. Ya. Walaupun ini redacted ya, maksud gua nggak berarti bilang nggak usah join fanbase gitu ya. Iya. Ini case-nya dalam hal ini Melvin kartunya tuh menunjukkan kalau situasi yang sekarang mendingan lu solo dulu aja. Solo. Lu temuin teman-teman yang lebih lu pilih sendiri. Bukan lu nyemplung ke tempat yang emang udah ada orang-orangnya. Gitu. Cuma emang kalau solo banget itu berarti tergantung dia jago ini enggak ya ke orang gitu loh. Iya. Jago cepet deket nggak ke orang gitu. Kalau enggak susah juga tuh bakal sendirian terus. Makanya. Dia. Introvert banget misalnya kan. Itu. Oke. Kalau fanbase berarti gini, mentalitas lu masuk fanbase itu kan karena pengen ngebangun bareng-bareng kan, ngedukung bareng-bareng satu orang yang sama gitu. Jadi ya itu udah bedanya bener. Pilih aja mana yang lo nyaman kira-kira. Ya. Ya. Lanjut ya. Yes. Lanjut ada Perdi. Hmm. Dia donasi 50.000. Gocap. Alasannya iseng. Karena artefak kami atau Mamang Gifar. Oh, gara-gara Mamang Gifar. Gifar. Oh, Gifar. Ya, sudah Gifar. mengutip quote kami yang meet and greet sama dengan psikiater di episode kemarin. Oke. BTW selamat 1000 subscriber. Mamang jaya. Thank Thank you. you. Thank you. Kan gue tau di akun Twitter, nanti coba gue liat lagi. Ya Ferdi ya, Ferdi. Ya, boleh. Thank you banget Ferdi, Thank you. 50.000 Yes. dan ya nanti kita sampaikan lagi ke Mamang Gifar. Mamang Gifar. betul Far. Ini Tuh ya. Ferdi Saweria nih. Iya. Lanjut. Lanjut. Ada Kaori. Kaori. Dia menyumbang 300.000. Wadadio. Apa tuh? 300.000 dia tentang ngidol Zen living aja. Waro akan datang dengan sendirinya. Itu dia. Itu menarik tuh buat jadi topik hari ini tuh kayaknya. Bener kan? Mumpung kita lagi pakai baju kayak gini. Iya. Alhamdulillah. Suasananya pas. Zen Zen living. living. Tapi sebelum itu lanjut dulu ya. Ya, nanti ya, kita ya. bahas Nanti nih. kita Ini bahas. karena 300.000. Iya. Nanti kita akan bahas jadi topik. Betul. Harus. Itu ya 300.000 topiknya bahas Iya. pakai saweran Nanti nih. bahas jadi satu episode. Ini currency-nya 300.000 sekarang untuk Iya. jadi topik ya. Betul. Jadi lu harus lebih dari 300.000 nanti. Harus dilewati. Lanjut. Aduh. Lanjut ada Apip Sky. Pip. Oh, habis Pip. Gila, Iya, Pip dia- tiada henti emang. Dia tidak ingin tergeser, jadi Ini. nyumbang 100.000. Tetap jadi center dia. Iya, selamat atas 1000 subscribernya abang-abangku. Thank Thank you, Pip. Pip. Thank you, Pip. Apip Sky sementara memimpin di Iya. posisi 1. Iya. Tapi Namun. Oke. ada THR baru. Idih. Apa nih? THR baru dari Rangga P. Wah. Kenapa nih Bung Rangga nih? Bung Rangga P mengucapkan selamat. Oke. Sudah 1000 subscriber. 1000 subscriber. Good luck for your future endeavors. Ya. I will always support you guys. Oke. Thank you, Bung. Thank you, Bung. Dukungan sebanyak 1,5 juta. Serius. 1,5 juta. Pip. Lo dikalahkan satu jurus, Pip. Iya. Cukup satu sumbangan. Satu jurus. Lo kalah sama satu tebasan, Pip. Langsung diuti.
Pip. Ini beneran THR ya? THR nih. THR dari Bung Ranggape. Bung Ranggape luar biasa. Kalau 1,5 kita kasih satu sesi dong berarti. kan? Iyalah jelas langsung. Bebas Bung milih topiknya. Iya. Mau apa aja Lu udah. atur deh lu mau. Lu mau bahas apa? Jadi Lo bilang kayak kita udah punya topik nih. Bung, gue pengen episode 34 bahas ini ya. Bebas. Iya, jadi. Ganti gue nggak suka. Jadi. Bisa kita undur yang lain. Iya. Kita undur ke episode 35. Oke, Bung, 34 apa, Bung? Waktunya kita sesuaikan. Iya. Gue pengen take hari Senin. Iya. Iya. Durasi bukan kita yang ngekat lagi durasi. Bung Ranggape sudah puas. Ada yang kurang. Oke, lanjut. 1,5. Iya. Dari Bung Ranggape. Jadi Yes. sementara ini kami Seven-nya langsung memimpin. Langsung Bung Ranggape Iya, center kami. Tapi beneran ya, nanti Bung Ranggape nanti kita ngobrol lagi untuk lu mau topik apa? Iya. Kita ngobrolin lagi nanti. Jadi nanti kalau lu lihat nanti episode 34 tiba-tiba misalnya topiknya entah apa tuh mungkin Iya. bisa jadi. Itu Bisa jadi ya. Settingannya Ranggape berarti. Settingan Ranggape. bisa jadi. Apa? Jadi bukan cuma nyeting member tapi nyeting ini juga. Suara fandom di setting. Iya. Daripada lu nyeting bingo, ditubirin sama fandom, mendingan lu nyeting suara fandom aja. Iya. Caranya cukup mudah. Mudah sekali. Gak bercanda. Tapi ya nanti kita lihat lah. Ya gampang gini. Untuk tahu ada settingan atau enggak nanti episode berikutnya apaan. Iya. Ya. Tapi gue yakin Bung Ranggape orangnya rendah hati, jadi dia akan ngambil topiknya yang untuk menguntungkan orang lain. Iya. Kayaknya segitu ya. Kayaknya. Iya sih. Ya, siapa gue kalau ketemu sama Bung Ranggape emang dia orangnya sangat ya humble dan ini sih emang. Ya. Iya. Jangan lupa dia penyayang dia. Sayang. Ya, Menyenangkan, kita berapa kali nongkrong kan? Iya. Nongkrong sama Kan dia. Apip, Ranggape tuh kita udah sering nongki Udah kan. sering Iya, nongkrong iya, di iya. Ground Zero Ground di Zero. FX kan. Bener. Iya. Gitu. Ya, kebapaan, Iya. dewasa. Mature. Ya, member sekali ngeliat langsung tahu, wah, Ranggape. Matang puun. Tapi gue juga paham siapa jadi gini kan. Gue pernah ngeliat kan kayak kalau ngeliat misalnya di teater tuh misalnya kayak ngeliat Lia gitu kan kok kayak respect buat sama Ranggape kan. Jadi kayak ya wajar. Iya. Karena emang dia tuh kalau ya emang bener-bener yang bukan cuma humble, dia tuh juga membimbing, mengayomi. Oh iya. Sepertinya bukan hanya Lia juga gitu. Siapa Ada lagi beberapa Bang? member lain. Oh, ada member lain. Yang terpukau. Iya. Ranggape. Iya. Terus gue pernah lihat siapa waktu itu ini apa yang pernah Grisel tuh waktu ngeliat Ranggape tuh kayaknya dia pernah gini waktu gue lagi ngeliat dia kayak ngomong ini pas perform Iya. apa yang lagi pada dadah kayak pas ketemu Bung Ranggape dia kayak ngomong apa gitu tapi udah tapi Iya. jauh juga tapi kelihatan aja kayak anjir dia kayak ngomong sama Bung Ranggape deh. Jadi dari atas panggung ke bawah tuh ngobrol tuh ya? Berapa lama gitu ya? Enggak, kayak Iya. cuma ngomong satu kalimat aja kayak. Enggak Gua kira udah diseret sama Shodi. Udah. Dan maksudnya gini, apa itu karisma Bung Ranggape kayak gitu. Iya. Oke. Iya. Iya. Screen time 15 menit buat Ranggape ya? Iya. Ending episode ini buat dia juga nggak paham. Kita tiba-tiba hadir kan? Iya. Masuk frame gitu. Iya. Kayak Tonight Show aja. Iya. Nanti kita tanya lah ya. Iya. Kita tanya. Oke, untuk saat ini masih banyak Bung Ranggape supportnya. Luar biasa. Kita nanti ngobrol lagi. Nih kita untuk topik ini kita jadi Zen Living nih berarti ya. Zen Zen Living. Ngidol. Zen Zen Ngidol. Iya. Tapi Zen anyway, Idol. gue mau potong bentar nih gara-gara Apip nih masukin apa namanya? Photocard ya. Photocard ke Onil. tempat tarot gua, Onil. Jadi pas gua lagi narot di kantor, itu keluar kan? Oh nggak sengaja ikut. Gak sengaja karena kan Iya. gua ngeluarin ya udah ngeluarin aja gitu. Terus kayak, Mas itu apaan Mas ya? Oh enggak, ini dari titipan teman. Percaya. Si temen percaya. Iya. Mas Diko. Mungkin temen lo, oh iya, tapi dalam hatinya, ih,
Foto gadis remaja. Siapa ini? Cantik lagi. Wah, jangan-jangan. Pokoknya Apip tuh yang ngebagiin kita foto Ya, card. pokoknya kalau nanti Mas Diko dicurigai, Iya. kita tahu sih gara-gara siapa ya. Iya. Ya, tapi nanti mungkin ada yang lain lagi gitu misalnya Grisel gitu katanya kan Rangga P sempat waktu nongkrong bilang nanti gua kasih Foto card juga. Grisel, Iya. Aurelia, Iya. Indira gitu. Indira. Kenapa jadi tiba-tiba Kok makin banyak namanya? makin makin banyak di sini Iya, semuanya. tiba keluar set. Kayak ini siapa? Teman-teman beneran Mas Iya. Diko. Kok banyak? Kok macem-macem? Ini kartu tarotnya kalah banyak ntar sama foto kartnya. Iya. Bener, kartu tarotnya keselip di antara foto card. Tapi itu emang lucu-lucunya ini sih ya, ngidol ya. Yang mana kalau misalnya itu jadi bahan kita untuk zen, kenapa enggak gitu? Iya kan? Jadi kita jadi lebih zen. Nah, tapi sebelumnya buat lu sendiri deh, zen ngidol tuh seperti apa? Iya, buat yang masih di dalam. Atau yang menurut timeline kan sekarang bukannya banyak ya? Oh, yang Zen Idol itu. Iya. Kalau kan ada beberapa salah satu teman kita ya, itu yang pengen zen ngidol karena dia merasa dia butuh ngidol yang tenang gitu. Oh iya ada. Ada beberapa hal sih kayak menurut gue ya, kalau zaman dulu tuh istilahnya datang gesrek Gesrek pulang pulang. Bener. tanpa ada kerisauan hati, Iya. tanpa ada pemikiran ini itu ke fans lain, Iya. tanpa ada tubir. Heeh. Gitu. Namun Tapi itu kan semua elemen yang sulit dihindari, bukan? itu akan terasa tawar. Iya. Seperti makan sayur tanpa garam. Nah, Gak salah. Iya. Oke, mungkin dari gue dulu kali. iya, dari lu gimana, Gi? Coba. Jadi kalau kita bicara bahwa tubir dan lain-lain keributan itu sulit dihindari, itu benar apa? Ini adalah sesuatu yang sulit dihindari karena kalau gue buka timeline, emang 70% sih tubir. Atau keributan nasional itu beda lagi ya. Ya itu kan nasional beda hal Ya. darurat lah. Kalau kita bicara fandom itu emang seringnya tubir, tapi ya lu bisa simply kayak ya udah nikmatin aja apa yang terjadi. Maksudnya kayak ada tubir apa sih kok kayak seru. Jadi lu menikmati gini, lu ngeliat tubirnya tuh bukan sebagai kayak aduh, tapi lebih kepada kayak apa nih. Gimana kalau tubirnya menyangkut osi lu? Nah, Karena nggak segampang itu, G. Kalau itu harus diakui. Nah, kan tuh kan. karena mungkin lu tidak pernah ada di posisi member yang lu suka, member yang lu sayang. Beberapa kali. Berapa kali? Iya. Oke. Si Fioni sama Marsha pernah? Marsha jarang. Fioni tuh berapa kali kena serang mulai dari Kismis. Apa yang kemarin yang ya ada lagi lah yang mungkin dia yang gak nyaman juga untuk dibahas Kismis Kismis gue nggak tahu. Gue taunya kisah misteri. Dia tuh ngomong Kismis bla 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 tentang Kismis, kasih trivia tentang Kismis, saya tubirin. Apaan sih? Serius. Wow. Dia kasih trivia tentang Kismis. Terus gue lupa keributannya apaan, emang kayak aneh. Nah, tapi maksudnya gini, oke, gue ngakuin kalau emang yang kena misal si gue kayak Fioni gitu emang kayak sulit, mau gak mau biasanya gue akan kayak mulai oke nih, apakah gue perlu merespon? Ya, turun Tapi gunung. gini, berapa kali sih dalam setahun Fioni ditubirin? Yang ini deh, yang lu sempet kesel di timeline gara-gara Fioni tuh tercatut gara-gara yang Fioni ngepost KTP itu loh. Oh, iya. Enggak, kalau itu gue Kartu mahasiswa kalau itu gue bukan kesel sama Fioni ya. Iya, Tapi- cuman maksudnya itu kan terkait Fioni dan lu cukup tidak bisa menganggap ini tubir sebagai hal yang biasa. Nah gini, ini kalau kita bicara prinsip, ini gue ambil dari ada buku yang pernah gue baca Waduh. karangan Mark Manson. Lanjut. Lu perlu memilih apa yang lu peduliin. Yang penting Oke. gini, gue peduli Fioni. Oke udah ya, berarti kalau emang tuh benar-benar Fioni, mau gak mau gue akan berpikir, oke apakah gue perlu merespon, gue diamin aja anggap lalu, kayak atau gue perlu ngeberi support, atau gue nyerang yang tubir. Oke. Itu kan banyak opsi kan. Tapi itu kalau atau apa nih? Atau gugatan. Enggak dong. Oh iya. Enggak dong. Tapi maksudnya ketika memang tiba-tiba kayak Fioni diserang, mau gak mau gue akan berpikir apa langkah yang perlu gue lakuin. Atau gue DM, misalnya gue kenal kan orangnya kan kayak brother atau sister.
Iya. Ada apa nih? Kalau Oke. gue kenal orangnya. Atau kalau gue kenal sama temennya, misalnya kayak ini kayak temennya si ini deh, gue kayak cuy, ini kenapa nih, apa sih temen lu tiba-tiba nyerang Vioni misalnya. Oke. Jadi banyak yang bisa dilakuin lah kalau misalnya, tapi Ya. di luar itu ya udah. Jadi kalau menurut gua Zen Idol tuh, kalau definisi gua ya, bukan berarti lu gak peduli sama semuanya, bukan. Itu apatis. Oke. Lu memilih apa yang lu peduliin. Jadi ketika misalnya contoh ada member-member lain, misalnya kayak siapa diserang atau keributan kemarin nih tentang adalah ada satu member Gen 11 yang ngomong-ngomong soal yang ada nyangkut bapak yang lainnya, itu kayak Ya. terserah. Iya. Itu member yang gue suka bukan sih? Iya, member yang lu suka. Dan untuk gua kayak ya lucu aja. Jadi Iya, maksudnya iya. gini, kalau lu memilih untuk kayak gak peduli semuanya, menurut gua pribadi masih sulit. Oke. Apalagi kayak Osi kan emang sesuatu yang spesial ya. Iya. Tapi lu bisa memilih untuk kayak ya udah selain tubir tentang Osi lu, semuanya tontonan. Oke. Smackdown ya. Smackdown, Yeah, keributan gue. itu. Kecuali kalau udah lewat batas banget ya, kayak Oke. ya kemarin ada oknum yang kayak hotel itu beda, itu udah keterlaluan. Oke. Tapi jadi gini, kalau emang tidak belum sampai pelanggaran hukum, belum sampai kayak batas moral itu terlanggar banget, atau tidak menyangkut OSI, ya cuekin aja. Semuanya tontonan aja. Tontonan. Tapi kalau gua ngelihat ya dari para fans, sebenarnya yang paling apa ya, dan ini sering terjadi. Yang bikin gak zen itu kan sebenarnya ketika lu FOMO atau iri atau kepingin Ya. atau perasaan cemburu Ketika ketika ngelihat orang lain mendapatkan perlakuan yang berbeda. Itu kan yang nimbrung tweet. Ih. Hey. Ada yang begitu kan? Enggak, maksud sering. gue sering lihat Ya. gitu kalau lagi ngecek timeline itu. Ada. Oh ya sering. Iya, sering Sering, terjadi. sering. makanya kadang tuh ya yang bikin gak zen adalah ketika ngelihat ini kan, terutama yang satu OSI misalnya, ini perlakuannya berbeda gitu kan. Terutama kalau udah mulai obses. Nah, Wah, itu kelihatan banget. Iya. atau bahkan elunya zen tiba-tiba ada orang ini yang ya itu tadi obses nggak sampai ngeganggu kita kan, jadi nggak zen lagi. Zen. Kenyataannya kan bukan cuman tubir tapi ya kehidupan ngidolnya sendiri. Heeh. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Iya. Gimana tuh kira-kira? Intinya berarti kecemburuan ya, salah satu aspek ya. Ya karena emang selalu ada gue. Iya sih, namanya juga waro ya. Iya. Ada war dalam waro tuh kata Jopi. Persaingan Iya. untuk menjadi yang Yang paling. paling. Wadaw. Tapi susah kan, banyak masalahnya kan. Makanya, dan kita tidak tahu kebenaran pastinya. Itu kan Oke. sebenarnya kan asumsi-asumsi aja. Iya. Kalau misalnya satu fans misalnya gue nih gitu ya, ngelihat nih si Rangge apaan sih nih, punya suara fandom, Iya. ngebahas Vioni mulu, ngeklaim Vioni Kayak nonton, personal ya kayaknya nih. ngeklaim Vioni nonton, kata siapa nonton, paling cuman diklik doang di situ udah gitu kan. Udah, iya. GR aja dia kan begitu. Iya. Terus di situ kadang-kadang komennya suara fandom dikata-katain misalnya. Oh, iya. Nah kan kadang itu yang biasanya terjadi tuh. Iya. Ya, persaingan, iri, Iya. tidak suka melihat orang lain senang. Iya. Mungkin gak sih ketika misalnya Rangge di Waro Vioni dengan segitunya, Iya. atau gue juga sama gitu, misalnya Vioni juga, gue ikut bahagia. Iya. Ada gak sih kayak gitu sebenarnya? Itu gue rasa itu yang utopisnya ya, yang harmoni kan sebenarnya kayak gitu kan. Iya. Ketika kita bersama-sama saling bergandengan tangan Wadaw. untuk mendapatkan waro. Tapi gue waktu ke Erika Ebisawa, gue kayak gitu loh. Maksudnya ya udah aja ya, karena mentalnya ngebangun. Ya karena nggak bemper. Iya kali karena itu ya. Iya. Gue Dan rasa kalau lu ada klannya itu bukan siapa? Iya, jadi maksud gue Erika ngewaro siapa buat gue nggak ngerasa apa-apa. Biasa aja. ya gue rasa karena nggak ada bempernya kan, waktu itu kan kita bikin apa 7 samurai. Wah, pedang Ebisawa clan. Ebisawa. Aku
apa tujuh samurai di sawah ya. Iya iya. Gak apa-apa ketawain aja gue juga ketawa kalau inget itu. Belum sempat di launching, Belum. udah grade duluan. Udah grade. Iya. Pedang sudah disiapkan, Iya. belum dihunuskan. Iya. Udah pergi. Ya, masternya udah. Iya. Aduh. Tahu jadi Ronin gue. Berarti gini ya. Tapi waktu itu karena kita tidak memiliki keterikatan perasaan, Iya sih. kan nggak ada kan. Jadi kayak ya udah fun aja. Iya iya iya. Tapi begitu ada bumper, gimana tuh? Lu pernah gak Bang Dik? Apa? Ya, coba lu dulu deh. Lu pernah gak? Ya, menyaksikan atau lu mengalami? Gue mengalami pernah. Aduh. Gue demen nih. Coba. Ya kan dulu menurut gue gini ya, apa? Ya. Dulu kesalahan gue saat ngidol adalah gue seharusnya menurut gue ini idealnya sekarang. Ketika lu memiliki OSI tuh bukan seseorang yang lu baperin harusnya. Dan itu akan kehidupan ngidol lu akan jauh lebih mudah ketika itu terjadi. Ya. Karena mentalnya bareng-bareng. Iya benar. Ketika lu punya OSI dan lu memiliki perasaan. Karena waktu itu kan gue masih single. Iya. OSI gue Yona waktu itu. Awalnya nggak ada baper-baper ya. Iya. Lama-lama baper. Tapi gue ini agak miss nih. Nah, Sebenarnya apa sih yang waktu itu bikin lu baper Bang Dik? karena intensitasnya Nggak kata-kata dia yang gue rasa nggak ada. Yang bikin baper adalah itu di kepala gue sendiri. Oke. Karena waktu itu gue juga sama Yona kan nggak terlalu ngewaro aja. Iya sih. Pas nonton teater ya udah begitu aja gitu. Ya. Tapi imajinasi di kepala lu sendiri karena lu ngeliatin tiap hari. Waktu itu di Twitter gitu gue liatin terus ya bahasa gue dulu kangen gitu kan, KGB, kangen banget. Iya. KGB. Ya. Gue kira spionase KGB. KGB gitu kan. Dan waktu itu gue pernah merasakan menusuk banget karena waktu itu gue pernah bikin hashtag lah buat Yona gitu. Waktu itu Yona nggak lama nge-tweet, terus gue bikin hashtag dan gue minta teman-teman kita satu circle untuk nge-tweet itu. Terus tiba-tiba ada ya teman yang satu sama-sama ngosin Yona juga nge-tweet Yona muncul dan ngewaro dia. Itu langsung wah, dari situ ya. itu nggak bisa dihindarin kadang. Maksudnya Zen itu nggak bisa, menurut gue ya dari pengalaman gue ya, Zen itu tidak akan bisa ada ketika lu punya perasaan yang tidak tervalidasi. Iya nggak? Iya. Beda halnya ketika gue ngidol Gaby gitu kan. Ngidol Gaby ya fun gitu bareng. Waktu itu bikin Between sama Baby. Baby. Dan gue happy banget, semua fans Gaby gitu ya gue happy bareng-bareng gitu. Iya. Termasuk ada teman kita salah satu Rookie of the Year yang iya dia Gaby juga, ya udah ya terserah lu diwaro-waro aja gitu loh. Nggak ada iri, nggak ada perasaan dikalahkan. Kalau bumper kan Benar, Pak. kok dia lebih spesial. Oke. Apakah perasaan ini tidak berbalas? Alah, Mak. Apakah ini hanya imajinasi gue sendiri? Aduh. Remuk hatiku. Iya. Berarti aspeknya itu ya. Oke. Itu kalau menurut gue Zen ngidol akan tercipta ketika lu ngidol beneran. Ya. Bukan bumper. Bagaimana dengan Bang Ranggi? Gue setuju banget karena kan ya pernah dulu. Ini kayak episode yang dulu yang baper ya, kayak gue pernah baper sama salah satu Gen 2 juga. Gen 2. Yang sampai sekarang gue sebut namanya. Iya. Tapi gini, salah satu yang gue notice tuh salah satunya pas bumper tuh gue jadi kayak punya support system yang mendukung dalam tanda kutip kehaluan gue. Iya. Orang-orang kayak Rang, lu kayaknya kayak gini aja deh caranya kalau emang mau kayak gini, kalau emang mau ketemu misalnya apa ya. Iya. Dengan musuh di mana-mana. Karena gini, kebetulan kan waktu itu member yang bikin gue baper kan ada member cukup populer ya. Iya. Jadi itu gue kayak ngerasa tuh, serius, gue bener-bener ngerasa kayak gue tuh punya saingan di mana-mana, musuh di mana-mana. Ya, karena padahal mereka juga belum tentu notice gue juga. Jadi kepala lu sendiri aja kan. Karena kalau misalnya nanti misalnya kebongkar namanya, gue kayak
Hah serius lu pernah baper sama dia? Lu pernah nganggap gue saingan? Lu pernah musuh lu? Iya pernah. Oke. Mungkin dia juga bingung juga ya. Oh lu pernah nganggap gue musuh ya anjir ya? Mungkin dia juga bingung juga. Tapi Siapa ya lu? iya. Kapan Mungkin dia juga kelasnya? Iya. Kok udah musuh aja bang? kagak pernah bertempur. Iya, Karena iya, gini iya. maksudnya musuhnya kenapa? Maksudnya adalah kayak contoh nih misalnya kayak di teater gue ngeliat kayak kok tatapannya si member ini pas lagi ngeliat dia kok kayak beda ya daripada pas ngeliat gue ya. Sumpah. Itu tergambar sendiri di kepala lu tuh ya. Yes. Atau pas lagi dia nge-like kayak kok bisa kayak gini di like ya? Di like. Dia Wow. like kayak apa jangan-jangan karena apa dia emang beda ya? Emang kayaknya emang Padahal gitu. Iya. padahal aslinya emang kepencet aja. Apalagi Ada dia nge-tweet kan waktu itu si member ini kalau lu like gua nanti gua teater gitu kan. Di like Oh, sama ada yang dia. kayak gitu Iya. dulu pernah ya? Nah. Dan dulu di Twitter tuh ada rekapannya kelihatan siapa yang nge-like. Oh. Dan itu diriain langsung kayak di quote tweet. Gila ya, dulu ada yang riset itu ya. Iya, dulu ada botnya. tapi gini, salah satu yang ada akhirnya ngebuat gua bisa bounce back. Gua ngelihat ini contoh-contoh di sekeliling gua kan pada akhirnya gini. Orang baper, ini pengalaman gue ya. Ketika gua baper, gua bisa identify orang-orang yang lain baper. Oke. Jadi gue cukup sensitif. Mau dia misalnya kayak ceria-ceria di timeline kayak seakan-akan kayak gue datang geser pulang kelihatan sumpah. Gue gak tau kenapa ya. Ketika lo baper, lo bisa ngeliat orang lain baper. Bumper radar. Iya bumper radar ya. Masuk radar lu tuh. Bener. Nah satu titik, gue ngerasain orang-orang yang baper kayaknya mereka mulai jadi gak normal. Gue ngerasa kayak kok kayaknya orang-orang yang baper sama nih orang nih kayaknya jadi agak setengah gila ya. Oke. Saya gue ngerasa kayak ini kok kayak karena beda pada akhirnya gue jadi ngebandingin kan. Kan gue waktu itu jadi gue ada OSI gue, terus ada member gue baper. Gue ngeliat tuh kayak kok kayaknya teman-teman fans OSI gue yang ini tuh kayak mereka tuh kayak santai, chill. Tapi sedangkan kalau yang sesama bumper ini kok kayaknya kayak sulit ya kayak serba apalagi kan juga kayak berapa kan kayak kelihatan punya itu lah power gitu kayak aduh. Nah lama-lama gue kayak kayaknya bukan ini deh yang gue cari deh. Iya. Oke. Dan apalagi waktu itu kan gue ada deket juga kan sama cewek juga kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah pindah aja gue pamit sama OSI gue. Oke. Ya gue pergi dari fandom dan akhirnya ya udah selesai. Di 2017 itu gue jadian sama mantan gue. Udah pergi. Karena gue ngerasa kayak ketika lu bumper sama idol. Ya waktu itu Gen 2 ya. Gue ngerasa kok kayaknya jadi dunia gue tuh gila. Dunia gue tuh aneh. Oke. Dan yang paling penting lu tidak tahu bagaimana bisa itu terjadi tiba-tiba bumper. Iya. Sekarang tuh udah bikin jadi konyol. Maksudnya kayak Gimana bisa? rang. Ya, yang mana ternyata itu sebenarnya ada di Iya. kita sendiri yang ngerancang kan? Ya dan ini benar kata Bang Dik tadi yang soal skenario dan ini kayak misalnya contoh nih kayak ngeliat ada foto nih kayaknya kalau kesini sama dia tuh seru ya. Goblok. Gimana? Oke. Gimana bisa gadis usia belasan tahun Yes. mengacak-acak? Aduh. Memporak-poranda. Waktu itu sih to be fair umur gua sama dia ya tadi umur gua sama mantan gua malah lebih jauh daripada umur gua sama si gadis ini ya. Jadi sebenarnya kayak selisih gua sama mantan gua sama selisih gua sama member yang gua baper masih lebih jauh selisih gua sama mantan gua. Oke. Tapi ya udah, tapi maksudnya kayak ya tadi akhirnya lu jadi ke makan. Oh, satu lagi. Kerjaan gue jadi keganggu juga. Pastilah, itu pasti. Karena yang ketika gue ngetik set ada waktu luang dikit, yang kepikiran adalah dia lagi ngapain ya? Aduh. Kan sumpah. Jadi kayak lagi santai. Kadang-kadang tuh beneran gue pernah lagi diajak makan, gue mau makan sendiri. Karena gue pengen mikirin, kontemplasi. Kayak ini Damn. gimana kok kayaknya gue sama dia gak ada perkembangan. Serius. Bersama photocardnya di samping gitu kan ya. Iya. Enggak juga. Onil sebagai contoh. Segitunya. Belum sampai level itu tapi bukan, malah gak bisa konsen malah. Jadi maksudnya kayak kadang-kadang kan sambil ngeliat kan. Jadi kayak sambil makan, sambil kayak nge-scroll sosmednya, Twitternya waktu itu kan. Terus kayak Menciptakan skenario, kayak repeat gitu kan. Kayak, kok gue kayaknya gak ada perkembangan deh, gue gini-gini aja sama nih. Nanti gue harus handshake gue melakukan sesuatu ya. Kayak
gue ada sih dananya ya, tapi gimana nih, gue ngeluarin berapa ya, apa biar bisa gue bisa melakukan ini kayak. Oh, beli JKT. Iya, apa misalnya kayak bukan beli jaket, misalnya beli kan. Dia bilang iya gue beli JKT. Bukan. Iya. Nggak, maksudnya- IDN Anda. Gue harus beli berapa tiket handshake ya biar gue Oh, bisa itu. execute ide ini. Oke. Sumpah itu kalau misalnya gue kayak kembali masa lalu kayak udah stop. Stop sampai situ. Untungnya stop. Untungnya stop. Oke, lalu bagaimana dengan yang sekarang? Ini kan Oshi lu nih, satu. Bemper enggak lu? Kalau gue justru sekarang bersyukur kalau yang sekarang. Bersyukur bemper. Bukan. Gimana? Kan tadi pertanyaan gue lu bemper. Oh enggak. Gini. Kesamaan mungkin ini kayak ini yang ngeklaim sama ya. Oke. Kesamaan gue mau si gue yang sekarang tuh kita kayaknya sama diem-diem kita suka gimmick deh sebenarnya deh. Suka gimmick maksudnya? Gue ngerasa Osi gue gini. Dia lucu aja kalau misalnya di gimmick kayak bemper. Oke. Itu jadi apa? Gini, kalau misalnya kayak gue gimmick bemper kalau si gue yang sekarang, Iya. itu tuh jadi sesuatu yang kadang-kadang dia kalau misalnya let's say misalnya gue VC sama dia, dia respon dengan kayak let's say misalnya gue bilang gue mau nih kayak kita nikah yuk, dia akan responnya kayak kapan? Oh gitu. Itu pernah lu tanyain? Serius pernah. Dia Oke. respon seperti itu. Dia bilang kapan? Itu gimmick apa serius? Iya, kelar VC lu beneran ini enggak nelpon gedung? Gue sih ngerasanya ya, gue sama dia sama gimmick aja. Lu beneran nyari gedung dia. Gini, salah satu hal yang gue Langsung ke wedding expo. Iya, Wedding Expo, JCC. Tinggal jalan kaki ya. Gimana? gini. Kita kalau salah satu hal yang gue apresiasi dari Osi gue sekarang, Oke. ya Fioni, Iya. kita bisa gimmick kayak apa juga, dalam arti gue bisa gimmick kayak apa juga nih, tanpa perlu ada perasaan. Oke. Dan dia responnya juga enak. Dimana itu tuh sesuatu yang gini. Ini yang mungkin orang ini fun fact ya. Kayak gue tuh sama Fioni sebenarnya interaksi tuh super jarang. Kalau lo cek DM gue ke Fioni jarang banget. Oke. Ya mungkin ada kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu gue ada sering, tapi itu cuma kayak momentarily aja. Ya. Jadi kalau lo cek DM gue bisa kayak Fioni mungkin kayak 2 bulan lalu mungkin DM gue. Oke. Reply juga jarang, nonton juga jarang, VC juga belum tentu sebulan sekali gue VC, tapi interaksi gue sama dia tuh kayak selalu menyenangkan. Oke. Dan- Iya. Ya, let's say misalnya kita bicara gift deh. Kapan sih lu ngeliat ada gift nama gue di post sama Fioni? Oke. Kayak emang gak ada aja, tapi gak tahu kenapa everything tuh kayak ya menyenangkan aja. Menyenangkan. Nah. Oke. Gue pengen nanya nih. Kalau ditarik sama kasusnya Bang Dik, Iya. Bang Dik pernah mengalami kecemburuan akibat waro. Waro. Lo pernah gak? Kalau Kecemburuan karena ada orang lain, osinya sama. kalau dulu bukan pernah lagi, kalau dulu ya berapa kali memang. Beberapa kali? Enggak yang sekarang. Gua nggak dari event kita gak usah bicara Fioni ya. Dari Iya. sejak gua dulu awal masih cuma ke Marsha doang juga udah enggak. Berarti ke Fioni Lebih enggak lagi. lebih enggak lagi. Karena gimana ya? Gua ya Apa karena dia apex predator? Pemuncak rantai makanan? Pilar fandom. Iya. Jadi siapa yang bisa bikin dia? lebih ke gak tau ya, mungkin kalau gue ngerasa kalau gue ke Fioni tuh dan Fioni ya nanti Fioni ke gue juga Iya. kayak ada spesial dia Oh. fans spesial ya. Oke. Jadi gini untuk gue mau dia gini, Fioni tuh sebenarnya kalau di teater tuh dia tuh sangat waru rata. Maksudnya dia tuh sangat ngewaru banyak banget orang. Kayak karakternya seperti itu kira-kira. Iya, jadi Oke. kayak kalau mungkin kayak dibayangin, Bang Ranggi kalau misalnya sama Fioni tuh kayak, disungkemin terus kayak dilihat ayo, enggak juga. Tapi dia cuma kayak ngalok bentar, kayak hai, udah selesai. Abis itu dia ayo yang lain lagi. Tapi pasti sungkem kan? Nggak masalahnya. Iya. Masalah itu signature-nya gitu loh. Signature. Dan berbeda dengan yang lain. Berarti emang beda angle sama lu Bang Dik. Dia Iya. tidak perlu merasa cemburu karena orang lain yang cemburu ke dia. Iya. Enggak dong. Makanya Iya dong. dia pilar fandom masalahnya. Pilar.
Sedangkan waktu itu gua hanya wota jelata. Ya, Waktu dulu level gitu one kan. crook lu. Makanya iya, bounty-nya masih Higuma, perompak gunung. gitu. Perompak gunung. Punya kapalnya kagak. Iya, makanya. Iya. Gitu, oke. Gua rasa mungkin itu yang terjadi kali. Iya, Tapi tadi tuh ideal banget sebenarnya. Ketika lu punya OSI, Ya. ada sedikit bumper. Heeh. Tapi lu tetap bisa zen. Iya. Karena lu bahagia. Yang paling penting kan kita nge-idol kan pengen bahagia dong. Iyalah, Bener nggak? bener. Bener. Yang ideal gitu kali ya. Oh, satu lagi nih, bener. Karena kalau gua gini, ini sebagaimana ditunjukin sebagaimana gua dulu ya. Kalau gua beneran bumper, gak mungkin gua mau ini dibahas. Kayak karena Oke. ya gampang gini, kayak lu pada tahu gak siapa yang dulu gua bumper ya? Dalam arti warga fandom ya. Gak tau kan, karena gue segan nunjukin itu kalau gue bumper. Jadi kalau misalnya gue bumper nih, suatu saat gue bumper lagi, gue malah gak pengen itu dibahas sama sekali. Karena kayak bener-bener sign off saja udah. Oke. Gue gak pengen, jadi gini, gue orang yang kalau bumper gak pengen banget kelihatan. Jadi ya tadi, kalau justru bahaya kalau gue suatu saat bumper lagi, jadi lu bahkan gak tahu kalau gue bumper ke member itu. Oke. Tiba-tiba udah bumper aja. Oh. Ya berarti warga fandom tahu ya tanda-tandanya ya. Dia udah beberin sendiri. Iya. Gimana ya Mas Wil? Kalau menurut lo? Iya. Enggak, kalau gue malah gue jadinya ada satu hal yang gue jadi concern nih. Berarti Zen Rider itu menurut gue ya, sekarang belum jadi hal yang dicari orang gak sih? Karena lini masa ribut terus tuh. Ada aja yang ditubirin kan. Tapi bukannya ada gerakannya? Maksudnya gimana? Gerakan Zen Idol di timeline. Iya enggak, masih berarti itu tuh belum ini, orang-orang tuh belum cari gitu. Gini, sebenarnya lebih kepada bisa jadi ya ya orang-orang tergantung masing-masing aja, dalam arti yang gerakan zen, yang Iya. ribut. Jadi yang Zen dia aja. Iya, yang ribut aja. Yang ribut berarti emang nggak nyari bahagia nih. Bukan nggak jadi bahagia, Apa? bisa jadi emang suka ribut. Emang suka ribut. Atau ya kayak Atau bahagianya dia adalah ribut. Bisa aja. Oke. Karena gue dulu pun ada circle yang kayak gitu. atau kayak ya udah kayak business as usual kalau di kerjaan gitu. Iya. Ya udah ngidol begitu. Definisi ngidol mereka tuh kayak gitu. Bisa jadi. Semuanya ada ributnya, ada waronya, ada gesreknya, ada nongkrong sama teman-temannya, ada Iya. musuhin orang, ada apa gitu. Dia udah paket komplitnya. Heeh. Sementara yang mungkin yang pengen Zen ngidol tuh justru menurut gua yang pengen orang yang pengen terapi karena mereka juga mungkin ngerasa sesuatu yang salah. Ya. Ini menurut gue ya. Ketika lu berusaha untuk melakukan itu ya berarti lu belum di situ. Oh iya. Ya gue setuju. Atau berarti dia habis ada yang istilahnya ada yang berantakan gitu dia. Ya. Makanya dia nyari kan. Iya. Dan itu ya sama aja kayak orang berobat, nggak apa-apa gitu kan. Iya. Ya itu Iya. mitigasi, salah satu mitigasi kan. Benar, bisa. Gue ngerasanya kayaknya udah rusak nih gue nih sendi-sendi kehidupan gue dengan adanya ngidol. Itu ya waktu itu istilahnya happy person gak perlu berusaha jadi happy. Iya. Orang zen gak perlu berusaha jadi zen. Oke. Iya. Just simply zen aja udah. Oke. Nah, terakhir nih berarti. Dari dari kita nih bertiga nih masing-masing boleh lah. Cara untuk ke situ gimana nih? Kalau gue Heeh. paling aman buat gue ya, Heeh. ya kayak gini aja, awam fans layar kaca, gue cukup happy, Oh, berarti lo tidak akan nyemplung lebih. tidak akan Iya. nyemplung ke dalam ya, karena gue punya keluarga, Oke. gitu kan, gue juga tidak terlalu pengen nyemplung ke ngidol yang benar-benar ke dalam. Iya. Kita bikin podcast as fun, Mm-mm. happy, ketawa-ketawa, nongkrong di FX, narotin orang, ngelihat orang happy, gesrek, Ya. itu udah cukup buat gue. Jadi Itu kayak Zen versi lo itu Zen- ya. Zen jadi- versi gua tuh itu. Oke. Karena kita harus tahu kita tuh nggak kuatnya di mana. Oke. Gue gampang bemperan soalnya. Oh iya, kelemahan lu di mana? Iya. Ya udah, lu lakukan sesuatu tentang itu. Gue menghindari itu. Oke. Ya. Gue dulu ya. Dia terakhir nih. Enggak, karena lagi mikir kan. Lagi mikir. Gue ngiyain. Kalau gua
Gua mungkin emang sampel yang sedikit berbeda ya, karena gua berawal dari kerja dulu kan. Ya, Dari kerja. Jadi kalau gua kan ada tuh ungkapan yang bilang kalau lu tahu terlalu banyak itu malah nggak baik buat lu kan. Ya. Tapi kalau itu yang terjadi di gua emang kayak gitu, tapi gua bisa ya justru zen gua kayak gitu. Justru karena gua udah tahu terlalu banyak, ya udah gua udah tahu gitu. Jadi ya udah gua udah nggak kaget untuk segala macam apa yang terjadi gitu. Kejutan-kejutannya. Kejutan-kejutan, twist-twist kalau ngeliat di lini masa, oh gini, oh kasus ini, oh skandal ini apa. Ya udah. Gua waktu itu setiap Rabu ketemu member gitu. Gua main ke kantornya segala macem ngeliat dia latihan. Jadi dari situ gua kebentuk, ya udah akhirnya kebal sendiri gue. Jadinya nyari zennya gua akhirnya di situ. Ya udah nggak berasa apa-apa lagi gitu. Ya zen aja. Dalam arti kalau misalnya nanti gue bentar lagi kan gue udah bilang kan rencana gue pengen teateran lagi. Ya emang gue pengen nostalgia doang gitu. Gitu sih kalau versi gue. Paham. Bang Rang ya. Kalau versi gue mungkin lebih ke bersyukur kali ya. Karena gini, jujur gue kalau saat ini thankful banget sama keberadaan Vioni tadi. Beneran, gini, gue tuh ngerasa ya, bisa jadi ini kayak era terakhir gue ngidol, era. Jadi pas nanti misalnya Vioni udah, ya Marsha juga udah, ya sama siapapun lagi nanti mungkin yang Ghost-in maybe selesai. Abis itu bisa jadi nih udah gue gak bakal bener-bener balik lagi. Jadi ketika perasaan gue ya, ketika gue bersyukur gue dan ada Osi kayak dia, dan dia didukung dengan fanbase yang juga chill dan jarang disenggol. Dia senggolnya bukan karena fanbase soalnya kan. Oke. Itu ya udah. Jadi ya happy. Karena gini, kalau gue ngerasa ketika gue bersyukur ya gue jadi kayak ngerasa gak ada perlu ada ekspektasi apa lagi. Ya. Alhamdulillah. Thank God it's Vioni. Karena TGIF.